9 Sutra Matahari 351. Dengan suara yang cukup serak cerita dilanjut. Seberapa kuat klan iblis bumi? Tanya pemuda itu kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Tuan yang terhormat, sejauh yang saya tahu, meskipun ukuran klan iblis bumi relatif besar, kekuatan keseluruhannya tidak terlalu kuat di kekosongan keenam kita. Bahkan para dewa tidak ada di sana. Itu hanya bisa disebut klan besar paling banyak. Lelaki tua itu segera menjawab dengan hormat. Lelaki tua itu menatap pemuda itu dengan kesalehan yang fanatik, seolah-olah dia bisa memberikan segalanya untuk pemuda itu kapan saja. Baiklah, pimpin jalan sekarang, mari kita pergi ke markas besar klan iblis bumi. Aku ingin melihat apakah sesama anggota sukuku benar-benar bersembunyi di klan iblis bumi. Lelaki muda itu berkata sambil tersenyum, dan kemudian pemuda dan lelaki tua itu pergi ke arah markas besar klan iblis bumi. Pada saat ini, Ye Tianfei memimpin sejumlah besar orang dari kamp penjaga dan bergegas ke kehampaan. Tidak peduli siapa yang mereka temui di sepanjang jalan, mereka akan menghindari kamp penjaga begitu mereka melihatnya dari jauh. Karena di Void ke-6, kebanyakan orang takut pada kamp penjaga. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan super di Void ke-6, dan kamp penjaga selalu bertindak angkuh. Sekarang mereka akan membantai dunia dan memusnahkan klan kapan saja. Siapapun yang memprovokasi kamp penjaga umumnya tidak akan memiliki akhir yang baik. Kamp penjaga benar-benar terlalu angkuh. Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ya, ini benar-benar kekuatan jahat. Jika tidak dihancurkan, kekosongan ini tidak akan damai. Rasa keadilan ulat sutra naga bertanduk emas meledak, dan dia menggertakkan giginya dan berkata. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Di luar kelompok dunia, kekosongan yang luas sudah penuh dengan orang-orang dari kamp penjaga. Ye Tianfei melahap jiwa begitu banyak dewa sejati di kekosongan ini, jadi dia secara alami lebih akrab dengan berbagai kelompok dunia di kekosongan ini. Kelompok dunia di depannya disebut kelompok dunia Seribu Danau, yang termasuk dalam wilayah Sekte Lingqiao. Pada saat ini di kelompok dunia Seribu Danau, pasukan Sekte Lingqiao siap bertempur. Pasukan kedua belah pihak saling berhadapan di udara, dan aura pembunuh yang dipancarkan oleh kedua pasukan terus menyebar di kekosongan yang luas ini. Untuk menyerang kelompok dunia Seribu Danau, kamp pelindung menarik pasukan dari beberapa pos terdepan di dekatnya. Ye Tianfei merasakan bahwa ada lebih dari 70 dewa sejati di pasukan kamp pelindung, dan 12 dewa sejati yang sempurna berdiri di garis depan pasukan, yang merupakan pasukan yang kuat. Tuan, cepat kumpulkan semua dewa sejati di kamp pelindung sebagai klon Anda. Hu Miao berkata kepada Ye Tianfei. Jangan khawatir, luangkan waktu Anda. Kata Ye Tianfei. Secara relatif, jumlah dewa sejati di pasukan Sekte Lingqiao sedikit lebih sedikit, hanya sekitar 50. Kelompok dunia Seribu Danau selalu menjadi wilayah Sekte Lingqiao kami. Anda, kamp pelindung, benar-benar ingin merebut wilayah Sekte Lingqiao kami. Itu benar-benar keterlaluan. Di kelompok dunia Seribu Danau, seorang lelaki tua berambut putih berdiri di garis depan pasukan Sekte Lingqiao, menatap pasukan perkemahan pelindung di luar dengan tatapan marah dan berkata. Suaranya, dibawa berkat kekuatan ilahi, seperti guntur, menggelegar keluar. Kami, perkemahan pelindung, tidak pernah mengakui bahwa kelompok dunia Seribu Danau ini milik Sekte Lingqiao-mu. Jika kamu pintar, keluarlah sekarang. Jika tidak, kemanapun pasukan perkemahan pelindung kami pergi, tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Di depan pasukan perkemahan pelindung, seorang pria parubaya berjubah brokat berdiri, dengan senyum menghina di wajahnya, dan perlahan berbicara. Lebih baik aku memanfaatkan kekacauan ini untuk menaklukkan lebih banyak klon sekarang. Ye Tianfei mensibir pada dewa sejati dari perkemahan pelindung di sekitarnya, dan kemudian Ye Tianfei menggunakan teknik jiwa klan hantu reinkarnasi untuk menghadapi dewa sejati utama yang tidak jauh darinya. Dengan tingkat energi kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, terlalu mudah untuk menghadapi dewa sejati utama. Saat berikutnya, dewa sejati utama mulai merasa sangat mengantuk, dengan kepala berat dan kaki ringan. Ia berharap bisa segera berbaring dan tidur nyenyak. Ketika ia menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Ia jatuh koma dan berdiri di sana dengan bodoh. Kau harus berhati-hati dan jangan membuat terlalu banyak suara. Sekarang kedua pasukan sedang bertempur. Aku tidak tahu apakah para dewa dari kamp pelindung akan datang atau mengintai di dekat sini. Jika ada dewa di sini,
mereka mungkin dapat menemukan suara yang kau buat. Hun Lao mengingatkan Ye Tianfei melalui transmisi suara. Aku belum menemukan dewa di sekitar, tetapi aku akan berhati-hati, dan aku telah mengaktifkan Yurui. Aku yakin bahkan para dewa mungkin tidak memperhatikanku. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Tianfei telah menggunakan teknik pemurnian jiwa untuk memurnikan badan jiwa dewa sejati utama ini dan mencetak tanda kekuatan jiwanya sendiri di atasnya. Klon lain. Kemudian Ye Tianfei terus melakukan teknik jiwa secara diam-diam untuk memurnikan badan jiwa para dewa sejati di sekitarnya. Ye Tianfei memilih target dari yang lemah hingga yang kuat, dimulai dengan dewa sejati primer. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei telah mengubah semua dewa sejati primer di sekitarnya menjadi klonnya, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada dewa sejati menengah. Namun saat ini, pertempuran akan segera dimulai. Bagus sekali, aku telah memberimu Sekte Ling Qiao kesempatan. Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Masuklah dan bunuh semua orang Sekte Ling Qiao. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup. Pria parubaya berjubah brokat, yang memimpin kamp penjaga, perlahan mengangkat tombak emas di tangannya, mengarahkannya ke pasukan Sekte Ling Qiao di kelompok dunia 1000 danau, dan berkata dengan keras. Atas perintah pria parubaya berjubah brokat, pasukan kamp penjaga segera mulai menyerang. Pasukan yang padat menyerbu ke kelompok dunia di depan seperti air pasang. Temui musuh. Pria tua berambut putih yang berdiri di depan pasukan Sekte Ling Qiao di kelompok dunia 1000 danau mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan melambaikannya dengan ganas. Bunuh. Di belakangnya, pasukan Sekte Ling Qiao segera bergerak maju. Pertarungan antara kedua pasukan itu pun dimulai seketika. Pasukan kedua belah pihak saling bertabrakan dengan ganas dalam posisi yang paling dahsyat, seperti dua aliran kosmik yang bertabrakan, lalu pertempuran yang mengerikan pun dimulai. Dilihat dari kekuatan kedua belah pihak, pasukan kubu penjaga lebih unggul, jadi kubu penjaga seharusnya memenangkan pertarungan ini. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Awalnya memang begitu, tetapi dengan adanya Tuan di sini, kubu Guardian tidak akan bisa menang, karena ada banyak dewa sejati di kubu Guardian yang merupakan klon tuanku. Hu Miao langsung berkata, Ye Tianfei berbaur dengan pasukan kubu Guardian dan sama sekali tidak ikut serta dalam pertempuran. Setelah beberapa saat, dia hanya menyembunyikan sosoknya dan menggunakan Yurui untuk menutupi napasnya. Dengan cara ini, meskipun Ye Tianfei masih berada di medan perang, dia tidak terlihat. Ye Tianfei terus menatap para dewa sejati kubu Guardian satu demi satu, memurnikan jiwa mereka dan mengubah mereka menjadi klonnya. Pada saat yang sama, Ye Tianfei membuat klonnya berpura-pura bertarung, dan mereka semua mencoba untuk tetap tinggal. Para dewa sejati kubu Guardian yang bergegas ke garis depan bukanlah klon Ye Tianfei. Dengan cara ini, Ye Tianfei menundukkan semakin banyak klon, tetapi segera Ye Tianfei mengerutkan kening, karena Ye Tianfei menemukan bahwa saat pertempuran menjadi semakin intens, banyak dewa sejati di kedua belah pihak mulai jatuh, yang membuat Ye Tianfei merasa sedikit sedih. Karena di mata Ye Tianfei, semua dewa sejati dari kamp pelindung adalah kloningannya. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan napas yang familiar di kelompok dunia 1000 danau. Ba Yisu. Hati Ye Tianfei tergerak, dan matanya melihat ke arah posisi tertentu di kelompok dunia 1000 danau. Benar saja, dia melihat sosok yang familiar, itu adalah Ba Yisu. Liu Ju juga ada di sini. Tiba-tiba, Ye Tianfei melihat sosok familiar lainnya bergegas keluar dari salah satu dunia di kelompok dunia 1000 danau. Ini adalah seorang wanita, diikuti oleh sejumlah besar murid muda dari Sekte Ling Qiao. Itu adalah Liu Ju, yang Ye Tianfei kenal sebelumnya. Itu mudah. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Pada saat ini, Ba Yizu dan Liu Ju telah menargetkan dewa sejati dari kamp pelindung dan memulai pertempuran sengit. Ba Yizu dan Liu Ju sekarang adalah dewa sejati, dan kekuatan tempur yang mereka tunjukkan sangat kuat. Pergilah ke neraka. Ba Yizu melakukan beberapa gerakan untuk memaksa lawan mundur lagi dan lagi. Wah, kamu masih sangat muda, tetapi kekuatan tempurmu sangat kuat. Dewa sejati dari kamp pelindung yang terpaksa mundur menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu takut? Bersiaplah untuk mati. Ba Zui meraung, bergegas maju lagi, dan melancarkan serangan yang ganas. Wah,
Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Dewa sejati dari Kam Pelindung berkata dengan marah. Kekuatan dewa sejati ini juga tidak lemah, dan dia bertarung dengan sengit dengan Ba Zui. Tiba-tiba, Ba Zui menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia tiba-tiba menerima transmisi suara Ye Tianfei, tetapi segera dia menunjukkan ekspresi bingung, karena Ye Tianfei memintanya untuk berkomunikasi dengan pejabat tingkat tinggi Sekte Ling Qiao di medan perang, dan membiarkan pejabat tingkat tinggi itu memberi perintah untuk tidak membunuh dewa sejati dari Kam Pelindung, tetapi menyerahkannya kepada Ye Tianfei untuk ditangani. Saudara Ye, apakah Anda bermaksud meninggalkan semua dewa sejati dari Kam Pelindung di medan perang untuk Anda hadapi sendiri? Bagaimana ini bisa dilakukan? Saudara Ye, saya sangat bersyukur Anda bisa datang untuk melawan musuh dengan Sekte Ling Qiao kami. Bagaimana Anda bisa membiarkan Anda menghadapi dewa sejati dari Kam Pelindung ini sendirian? Itu terlalu berbahaya. Selain itu, Sekte Ling Qiao kami sama sekali tidak takut pada mereka. Setelah menerima transmisi suara Ye Tianfei, Ba Zui segera menjawab. Saudara Ba, percayalah, saya pasti bisa menghadapi dewa sejati di Kam Pelindung ini, dan ini adalah kesempatan langka bagi saya untuk berlatih. Faktanya, beberapa dewa sejati di Kam Pelindung telah menyerah kepada saya. Ye Tianfei berkata dalam transmisi suara. Sambil berbicara, Ye Tianfei terus menggunakan keterampilan jiwa untuk memurnikan jiwa para dewa sejati di Kam Pelindung, dan menaklukkan satu demi satu dewa sejati untuk menjadi klonnya sendiri. Apa, Saudara Ye? Apakah Anda mengatakan bahwa beberapa dewa sejati di Kam Pelindung sudah menjadi orang-orang Anda? Ba Yizu sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Tidak percaya, kalau begitu aku akan membiarkan beberapa orangku melawanmu. Tentu saja, tidak sungguhan, kata Ye Tianfei. Saat berikutnya, 4 atau 5 dewa sejati bergegas menuju Ba Yizu dari arah yang berbeda, tetapi mereka semua berpura-pura menyerang dan segera mundur. Selain itu, para dewa sejati ini juga mengirimkan transmisi suara ke Ba Yizu, memberitahu dia bahwa mereka adalah orang-orang mereka sendiri. Saudara Ye, para dewa sejati di Kam Pelindung ini benar-benar mendengarkanmu. Saudara Ye, kamu sangat menakjubkan. Ba Yizu sangat terkejut. Akhirnya, atas permintaan Ye Tianfei, Ba Yizu mulai menghubungi para pemimpin tingkat tinggi Sekte Ling Qiao. Para pemimpin tingkat tinggi inti Sekte Ling Qiao tidak mempercayainya pada awalnya, sampai Ye Tianfei menyebutkan nama tentara aliansi. Para pemimpin tingkat tinggi inti Sekte Ling Qiao mulai menganggapnya serius. Tuan, apakah Anda benar-benar seorang pemimpin tingkat tinggi tentara aliansi? Salah satu tetua Sekte Ling Qiao bertanya kepada Ye Tianfei dalam transmisi suara. Pasukan aliansi telah membuat nama untuk dirinya sendiri beberapa waktu lalu, dan dapat dikatakan bahwa mereka sudah terkenal di Void ke-6. Lagi pula, tidak banyak pasukan di seluruh Void ke-6 yang berani menantang Kam Pelindung, dan mereka menantang Kam Pelindung dan Aula Mahiat Yin pada saat yang sama. Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa beberapa dewa sejati di Kam Penjaga telah menyerah kepada Anda. Setelah menerima jawaban setuju dari Ye Tianfei, tetua Sekte Ling Qiao bertanya lagi. Baik, tetua, jika Anda tidak percaya kepada saya akan membiarkan semua orang saya mundur agak jauh sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan semua klon Ye Tianfei mundur agak jauh pada saat yang sama. Tetua Sekte Ling Qiao terkejut melihat bahwa sejumlah besar dewa sejati di pasukan Kam Penjaga mundur agak jauh secara serempak pada saat yang sama. Sepertinya apa yang dikatakan Tuan Muda ini benar. Dia benar-benar menanam begitu banyak pengkhianat di Kam Penjaga. Setelah menerima transmisi suara tetua, pejabat tinggi Sekte Ling Qiao lainnya juga sangat terkejut. Pada saat ini, pejabat tinggi Sekte Ling Qiao mulai mempercayai Ye Tianfei. Mereka mulai membuat para dewa sejati Sekte Ling Qiao bertarung secara pasif sesuai dengan permintaan Ye Tianfei, dan menurut permintaan Ye Tianfei, mereka menahan para dewa sejati di kubu pelindung yang belum menjadi klon Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak membuang waktu untuk memurnikan jiwa para dewa sejati di kubu pelindung satu persatu, lalu mengubah mereka menjadi klonnya sendiri. Dalam proses ini, Hu Miao melakukan ilusi, dan Huang Sang melakukan teknik kultivasi hantu untuk membantu Ye Tianfei, dan mereka bersama-sama menghadapi para dewa sejati itu. Di bawah serangan gabungan Ye Tianfei, Hu Miao, dan Huang Sang, jiwa para dewa sejati itu sama sekali tidak dapat melawan, dan seringkali langsung jatuh koma.
Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, semakin banyak dewa sejati di medan perang mulai menjadi klon Ye Tianfei. Orang-orang dari Sekte Ling Qiao mulai merasa semakin rileks. Saudara Ye, bagaimana Anda melakukannya? Saya merasa bahwa para dewa sejati di kubu pelindung benar-benar mendengarkan Anda. Bazui merasa bahwa semakin banyak dewa sejati dari kubu pelindung di medan perang tampaknya mulai mematuhi perintah Ye Tianfei. Dia terkejut dan senang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Karena begitu dewa sejati dari kubu pelindung menjadi klon Ye Tianfei, mereka mulai bertarung secara pasif, dan Zui dapat melihatnya sekilas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian semua menahan diri. Kalian tidak bertarung dengan sekuat tenaga. Kalian semua hanya bermalas-malasan. Akhirnya, pria berjubah brokat yang memimpin kubu pelindung merasa ada yang tidak beres, karena dia menemukan bahwa kedua belah pihak semakin santai saat mereka bertarung, dan tidak ada lagi perasaan pertempuran sengit di awal. Setiap kali klon Ye Tianfei bertemu dengan dewa sejati pihak lain, mereka memilih untuk mundur dan menghindar bahkan sebelum mereka dapat melawan 3 gerakan. Selama seluruh proses, mereka tidak membunuh satupun orang dari Sekte Ling Qiao. Pertempuran antara kedua belah pihak tampaknya merupakan latihan antara orang-orang mereka sendiri. Pria berjubah brokat itu terkejut dan marah, dan dia berteriak pada para dewa sejati di sisinya. Ada yang salah. Pasti ada yang aneh. Apa yang terjadi? Pria berjubah brokat itu merasa ada yang sangat salah. Ye Tianfei segera menatap pria berjubah brokat itu, dan kemudian mengirim transmisi suara ke para pemimpin inti Sekte Ling Qiao. Setelah menerima transmisi suara Ye Tianfei, para pemimpin inti Sekte Ling Qiao melesat dan mengepung pria berjubah brokat itu pada saat yang sama, dan kemudian melancarkan serangan yang ganas. Sejumlah besar klon Ye Tianfei segera mengepung lokasi pria berjubah brokat itu. Di permukaan, mereka ingin membantu pria berjubah brokat itu, tetapi sebenarnya, mereka menghalangi para dewa sejati lainnya di kamp pelindung untuk datang membantu pria berjubah brokat itu. Ye Tianfei, Hu Miao, dan Huang Sang menyerang badan jiwa pria berjubah brokat itu pada saat yang sama. Pria berjubah brokat itu adalah dewa sejati yang sempurna, dan yang sangat kuat. Ada lebih dari selusin senjata sihir energi jiwa yang tersembunyi di lautan jiwanya, yang diaktifkan pada saat yang sama untuk melindungi badan jiwanya. Dia juga melakukan teknik jiwa tingkat tinggi, menggunakan energi jiwa untuk berubah menjadi perisai satu demi satu, berlapis-lapis untuk melindungi badan jiwanya. Namun, di bawah serangan gabungan Ye Tianfei, Hu Miao, Huang Sang dan beberapa pemimpin inti tingkat tinggi Sekte Ling Qiao, pria berjubah brokat itu segera mulai tidak dapat bertahan. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa sejati yang sempurna, dan Ye Tianfei sendiri dapat menghadapinya, belum lagi ada begitu banyak master yang harus dibantu. Melihat ini, para dewa sejati lainnya dari kubu pelindung ingin bergegas untuk membantu, tetapi klon Ye Tianfei semuanya berkumpul, berpura-pura membantu, tetapi sebenarnya mereka diam-diam menyabotase dan menghalangi para dewa sejati dari kubu pelindung yang benar-benar ingin membantu. Setelah beberapa saat, pria berjubah brokat itu mulai berangsur-angsur jatuh koma, dan matanya menjadi bingung. Kemudian Ye Tianfei memurnikan badan jiwanya dan mengubahnya menjadi klonnya. Total ada 12 dewa sejati yang sempurna di pasukan kubu pelindung ini. Pria berjubah brokat ini adalah yang terkuat. Kalian telah menaklukkan 3 dewa sejati yang sempurna, dan masih ada 8 dewa sejati yang sempurna. Mengapa kalian tidak menaklukkan ke-8 orang itu terlebih dahulu? Dulu kalian memilih yang terlemah terlebih dahulu. Kurasa sebaiknya kalian menaklukkan semua dewa sejati yang sempurna terlebih dahulu, karena satu dewa sejati yang sempurna lebih baik daripada beberapa dewa sejati lainnya. Hun Lao berkata dalam transmisi suara. Baiklah, aku akan mengambil semua dewa sejati yang sempurna ini sebagai klon terlebih dahulu. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Di waktu berikutnya, Ye Tianfei diam-diam berkeliaran di medan perang dan mulai berhadapan dengan dewa sejati yang sempurna yang tersisa. Karena Ye Tianfei telah menyembunyikan sosoknya dan menggunakan Yuruyi untuk menutupi napasnya, para dewa sejati di kubu pelindung sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan Ye Tianfei, yang memudahkan Ye Tianfei untuk bergerak. Segera setelah itu, ke-10 dewa sejati yang sempurna di kubu pelindung menjadi klon Ye Tianfei. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei terus menaklukkan dewa sejati lainnya, dan tentu saja itu menjadi semakin mudah.
Tanda tanya. Pada saat ini, pertempuran antara kedua belah pihak telah menjadi longgar, karena sebagian besar dewa sejati sudah menjadi klon Ye Tianfei, dan sebagian kecil yang tersisa bukanlah masalah besar. Para pemimpin tingkat tinggi dari Sekte Ling Qiao telah mengeluarkan perintah, meminta para dewa sejati dari Sekte Ling Qiao untuk berpura-pura bersikap acuh tak acuh dan tidak benar-benar menyerang para dewa sejati dari Kamp Pelindung. Pertempuran di tingkat dewa sejati hampir berhenti. Kemudian klon Ye Tianfei dan para dewa sejati dari Sekte Ling Qiao semuanya melepaskan tekanan energi untuk menekan orang-orang di Kamp Pelindung yang berada di tingkat dewa virtual dan di bawahnya. Di bawah tekanan energi dari begitu banyak dewa sejati, mereka yang berada di Kamp Pelindung mengalami kesulitan bergerak dan memiliki sedikit efektivitas tempur. Akibatnya, seluruh medan perang hampir terhenti. Baik itu dewa sejati, dewa virtual, atau pertempuran tingkat rendah, kedua belah pihak tidak dapat bertarung. Ba Zhou, siapa tuan muda itu? Bagaimana dia bisa memiliki cara yang mengerikan seperti itu? Dia benar-benar membuat dewa sejati dari Kamp Pelindung tunduk padanya. Para pejabat tinggi Sekte Ling Qiao melihat medan perang aneh di depan mereka, dan mereka semua terkejut. Bahkan sampai sekarang, mereka belum melihat Ye Tianfei. Karena Ye Tianfei telah menyembunyikan sosoknya dan menggunakan Yuruyi untuk menutupi napasnya, sulit bagi mereka untuk secara akurat merasakan lokasi Ye Tianfei. Tetua, keberadaan saudara Ye selalu sangat rahasia. Saya hanya bertemu dengannya sesekali sebelumnya, dan saya tidak tahu asal-usulnya yang sebenarnya, tetapi saya selalu tahu bahwa saudara Ye berbakat dan kuat. Saudara Ye membantu saya sebelum memasuki alam rahasia Yang Ming. Ba Zhou memikirkannya, dan tidak memberitahu para tetua bahwa Ye Tianfei berasal dari Void ke-8. Karena dia tahu bahwa Ye Tianfei telah menyembunyikan identitas dan keberadaannya. Pada saat ini, wajah Ye Tianfei tiba-tiba berubah, karena saat ini, 12 klon dewa sejati sempurna yang baru saja ditundukkan semuanya menerima pesan bahwa dewa dari kubu pelindung akan datang, dan akan segera tiba. Ye Tianfei segera mengirim pesan tersebut kepada para pemimpin puncak Sekte Ling Qiao. Tampaknya kubu pelindung bertekad untuk mengambil alih wilayah Sekte Ling Qiao kita, tetapi Sekte Ling Qiao kita tidak mudah diganggu. Setelah menerima pesan Ye Tianfei, lelaki tua berambut putih yang memimpin Sekte Ling Qiao berkata dengan dingin. Tuan muda, jangan khawatir, saya telah memberitahu kepala Sekte Ling Qiao kita, dan Sekte Ling Qiao kita juga akan kedatangan dewa. Lelaki tua berambut putih itu mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Ternyata Sekte Ling Qiao juga memiliki master setingkat dewa, dan mereka benar-benar tersembunyi di masa lalu. Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di Void ke-6, kekuatan dengan kekuatan setingkat dewa jelas merupakan kekuatan kelas 1. Sebelumnya, meskipun Sekte Ling Qiao juga merupakan kekuatan besar, orang luar tidak pernah tahu apakah Sekte Ling Qiao memiliki guru tingkat dewa. Orang-orang dari Sekte Ling Qiao juga sangat rendah hati dan selalu menghindari topik ini. Sekarang tampaknya Sekte Ling Qiao sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Ledakan, energi yang mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh, mengguncang kehampaan yang tak berujung. Semua orang merasakan rasa penindasan yang menyesakkan, dan kemudian sosok besar muncul di kehampaan yang jauh, melangkah menuju kelompok dunia 1000 danau. Itu memang dewa. Ye Tianfei menatap sosok besar yang melangkah di kejauhan dan diam-diam terkejut. Ledakan. Meskipun dewa itu masih jauh, tekanan energinya telah bergulir masuk dan berlaku untuk semua orang. Semua orang merasa sulit untuk bergerak, dan jiwa mereka gemetar. Dewa itu benar-benar mengerikan. Banyak orang memiliki pikiran ini di hati mereka. Menghadapi dewa, apalagi bertarung, tidak banyak orang yang dapat menahan bahkan beberapa aura energi. Dalam sekejap mata, sang dewa telah tiba di depan kelompok dunia 1000 danau. Tekanan energi yang terpancar dari seorang dewa yang berdiri di depan semua orang begitu menakutkan sehingga kekosongan yang luas itu tampak diam pada saat ini, seperti sebuah lukisan, dengan semua energi, semua hukum, dan segala sesuatu yang lain membeku di sana. Dewa itu benar-benar terlalu menakutkan. Semua orang menatap sang dewa dengan mulut kering. Kau, Sekte Ling Qiao, benar-benar berani menghalangi langkah pasukan Kamp Pelindung kami. Ini adalah kejahatan pengkhianatan. Sekarang kalian semua siap untuk mati. Sang dewa berkata perlahan. Dewa ini tampaknya berpenampilan cukup biasa. Ia adalah seorang pria parubaya berpakaian putih dengan wajah yang anggun.
Ia menatap semua orang di depannya dengan tatapan merendahkan. Ia berdiri di sana, dan energi serta hukum di sekitarnya tampaknya dikuasai olehnya. Setiap gerakannya dan bahkan napasnya tampaknya mampu memengaruhi aliran energi dan hukum di kekosongan di sekitarnya. Saat suara sang dewa jatuh, gemuruh, semua energi dan hukum di kehampaan di sekitarnya mulai memadat dengan cepat, berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat, lalu menamparkan ke arah orang-orang dari Sekte Ling Qiao. Sepertinya kloninganmu memiliki kemampuan yang kuat untuk bersembunyi. Bahkan dewa pun tidak menemukan kekurangannya. Setelah melihat kedatangan dewa ini, Hun Lao tidak terlalu memperhatikan para dewa sejati dari Kam Pelindung dari awal hingga akhir. Dia hanya melirik mereka dengan ringan. Dapat dilihat bahwa dia tidak melihat bahwa para dewa sejati dari Kam Pelindung di medan perang semuanya telah menjadi kloningan Ye Tianfei. Kloninganku sama persis dengan yang asli dalam hal penampilan dan aura badan jiwa. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak memiliki ingatan, pikiran, emosi, dan hal-hal lain yang asli, dan hal-hal ini sulit untuk dirasakan, jadi tentu saja mereka sangat tertutup. Ye Tianfei tersenyum. Bahkan para dewa pun tidak dapat membedakannya. Mulai sekarang, kloninganmu dapat bergerak di kehampaan ke-6 ini. Kata Hun Lao. Pada saat ini, semua orang dan kuda Sekte Ling Qiao telah ditekan oleh dewa, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan jika mereka mau. Namun, para pejabat tinggi Sekte Ling Qiao sama sekali tidak panik, karena mereka menerima pesan bahwa seorang dewa dari Sekte Ling Qiao telah tiba. Seorang dewa benar-benar menyerang anggota biasa Sekte Ling Qiao kita. Tampaknya Anda, Kam Pelindung, benar-benar terbiasa menindas yang lemah. Anda sangat sombong. Kelompok Dunia Seribu Danau ini selalu menjadi wilayah Sekte Ling Qiao kita, tetapi Anda, Kam Pelindung, ingin datang dan merampoknya secara terbuka. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Ling Qiao kita dapat diganggu? Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Ketika suara ini baru saja terdengar, itu masih dalam kehampaan di kejauhan, tetapi setelah selesai, semua orang melihat bahwa ada seorang lelaki tua dengan penampilan biasa-biasa saja di medan perang. Begitu lelaki tua ini tiba, dia segera melarutkan semua tekanan energi dewa di Kam Pelindung, membuat semua orang di Sekte Ling Qiao merasa lega dan merasa bebas secara tiba-tiba. Salam, Tetua Qin. Para pejabat tinggi Sekte Ling Qiao mengelilinginya dan memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan hormat. Baiklah, Anda dapat membawa orang-orang Anda kembali, dan serahkan ini kepada saya. Tetua Qin melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Tuan Qin, saya tidak menyangka Anda masih hidup. Dewa dari kubu pelindung tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata. Anda sangat ingin saya mati? Apakah Anda pikir setelah saya mati, Anda, kubu pelindung, dapat menggertak Sekte Ling Qiao kami tanpa ampun? Bahkan jika saya mati, Sekte Ling Qiao kami tidak akan takut pada kubu pelindung Anda. Orang tua itu berkata dengan dingin. Apakah ada lebih dari satu dewa di Sekte Ling Qiao? Tampaknya Sekte Ling Qiao terlalu rendah hati selama bertahun-tahun dan telah menyembunyikan kedalamannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tetua Qin, dewa dari kubu pelindung tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Pada saat ini, kedua dewa saling berhadapan di kehampaan, dan tekanan energi yang dilepaskan membuat orang-orang di kedua sisi merasakan tekanan yang sangat besar, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Saudara Ye, kita akan memasuki cabang, Anda juga harus masuk dan berkumpul bersama, dengan para master Sekte Ling Qiao kami di sini, Anda tidak perlu takut pada orang dari Kam Pelindung ini. Bazui diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Ye Tianfei. Baiklah, Ye Tianfei mengangguk setelah menerima transmisi suara. Ada beberapa tetua Sekte Ling Qiao di sini. Ye Tianfei bermaksud mengambil kesempatan ini untuk membentuk aliansi dengan Sekte Ling Qiao. Sekte Ling Qiao memiliki para master tingkat dewa, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada pasukan aliansi. Jika aliansi dapat dibangun, maka akan ada satu sekutu yang lebih kuat. Pada saat ini, Tetua Qin yang memimpin Sekte Ling Qiao memberi perintah, dan semua orang dari Sekte Ling Qiao mundur satu demi satu, seperti gelombang pasang yang kembali ke kelompok Dunia Seribu Danau. Ye Tianfei juga membiarkan klonnya memimpin orang-orang dari kubu penjaga untuk mundur jauh, menjauh dari pusat konfrontasi antara kedua dewa. Pada saat ini, kedua dewa memancarkan aura pembunuh yang kuat, yang mengguncang ruang di sekitarnya dan memutarbalikkannya, seperti gelombang, dan pertempuran akan segera terjadi.
Ye Tianfei tidak mundur bersama pasukan kubu penjaga, tetapi mengambil kesempatan untuk berbaur dengan orang-orang dari Sekte Ling Qiao. Baru saja, kedua faksi itu berbaur bersama di medan perang, jadi tidak ada yang menyadari keberadaan Ye Tianfei. Segera, Ye Tianfei mengikuti pasukan Sekte Ling Qiao kembali ke kekosongan kelompok dunia Seribu Danau. Saudara Ye, apakah Anda di sini? Ba Yizu mengirimkan transmisi suara ke Ye Tianfei. Karena Ye Tianfei telah menyembunyikan sosoknya dan menggunakan Ruyi Giok untuk menutupi napasnya, Ba Yizu belum melihat di mana Ye Tianfei berada sampai sekarang. Saudara Ba, saya sudah di sini. Begitu Ba Yizu selesai berbicara, sosok Ye Tianfei telah muncul di sampingnya. Saudara Ye, jadi Anda di sini. Gerakan badan Anda sangat menakjubkan. Saya tidak bisa merasakan di mana Anda tadi. Ba Yizu terkejut ketika melihat Ye Tianfei tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia berbicara dengan terkejut dan gembira. Tuan Muda Ye, akhirnya saya melihat Anda. Begitu Ye Tianfei muncul, lelaki tua berambut putih dari Sekte Ling Qiao menoleh. Dia berdiri di depan Ye Tianfei dengan cepat dan berbicara. Kemudian beberapa pejabat tinggi Sekte Ling Qiao lainnya juga datang. Tuan Muda Ye, saya tidak menyangka Anda masih sangat muda, tetapi kekuatan Anda sungguh luar biasa. Bahkan kami orang tua pun malu pada diri kami sendiri. Ini benar-benar membuktikan pepatah bahwa gelombang belakang sungai yang mendorong gelombang depan. Seorang pria parubaya kekar menatap Ye Tianfei dari atas ke bawah, lalu mendesah. Para pemimpin senior Sekte Ling Qiao diam-diam merasa kagum saat merasakan kehadiran Ye Tianfei. Baru saja di medan perang, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa satu demi satu dewa sejati dari kubu pelindung mematuhi perintah Ye Tianfei. Hal seperti itu sungguh luar biasa bahkan bagi mereka, para dewa sejati. Hingga saat ini, mereka masih belum dapat mengetahui bagaimana Ye Tianfei melakukannya, tetapi mereka tidak bertanya, karena mereka tahu bahwa rahasia seperti itu umumnya tidak diceritakan kepada orang luar. Memikirkan berbagai hal aneh yang mereka temukan di medan perang tadi, beberapa pemimpin senior Sekte Ling Qiao memuji Ye Tianfei. Terima kasih atas pujiannya, para senior. Sebenarnya, saya datang menemui Anda secara khusus untuk membahas aliansi antara pasukan aliansi kami dan Sekte Ling Qiao Anda. Jawab Ye Tianfei. Tuan Ye, posisi apa yang Anda pegang di pasukan aliansi? Bisakah Anda mewakili pasukan aliansi untuk membentuk aliansi dengan Sekte Ling Qiao kami? Pria tua berambut putih dari Sekte Ling Qiao berpikir sejenak dan bertanya. Sejujurnya, para senior, saya adalah pemimpin pasukan aliansi, jadi saya dapat mewakili pasukan aliansi. Ye Tianfei tidak menyembunyikan apapun dan berbicara langsung. Apa, Tuan Ye? Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemimpin pasukan aliansi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, para senior Sekte Ling Qiao semuanya terkejut, dan pada saat yang sama, mereka sedikit curiga. Beberapa waktu lalu, pasukan aliansi sangat terkenal di ruang waktu ke-6, dan pada saat yang sama memprovokasi dua kekuatan super camp pelindung dan aula Mahiyat Yin. Dalam imajinasi setiap orang, pemimpin pasukan aliansi pastilah seorang master dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa, dan kebanyakan dari mereka adalah master senior yang lebih tua. Sekarang Ye Tianfei mengatakan bahwa dia adalah pemimpin pasukan aliansi, dan para senior Sekte Ling Qiao secara alami merasa sulit untuk mempercayainya untuk sementara waktu. Saudara Ye, Anda adalah pemimpin pasukan aliansi. Jadi, apakah Anda yang mendirikan pasukan aliansi? Ba Zui juga sangat terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saudara Ba, Anda benar. Saya memang mendirikan pasukan aliansi. Ye Tianfei mengangguk. Saudara Ye, Anda sungguh luar biasa. Saya sangat mengagumi Anda. Ba Zui telah bertemu Ye Tianfei berkali-kali dan memiliki pemahaman umum tentang karakter Ye Tianfei. Dia tahu bahwa Ye Tianfei bukanlah orang yang hanya berbicara besar. Hanya saja pasukan aliansi yang terkenal itu sebenarnya didirikan oleh seorang junior muda. Hal seperti itu membuatnya agak sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Tuan Muda Ye, apakah Anda serius? Apakah Anda benar-benar mendirikan pasukan aliansi? Pria tua berambut putih itu bertanya. Senior, saya memang mendirikan pasukan aliansi. Alasan utama saya mendirikan pasukan aliansi adalah untuk menghadapi kamp pelindung. Sekarang Sekte Ling Qiao Anda telah secara terbuka menjadi musuh kamp pelindung,
saya pikir merupakan pilihan yang baik bagi kita untuk membentuk aliansi dan bergabung untuk menghadapi kamp pelindung. Kata Ye Tianfei. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan apa yang dikatakan Tuan Ye ini? Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu menatap para pemimpin senior sekte Ling Qiao lainnya. Memang agak sulit untuk percaya bahwa tentara aliansi yang terkenal itu didirikan oleh seorang junior muda, tetapi kita baru saja melihat metode tuan muda ini di medan perang. Begitu banyak dewa sejati di kubu pelindung telah menyerah kepadanya, termasuk 12 dewa sejati sempurna yang memimpin jalan. Metodenya begitu tinggi dan aneh sehingga tidak terbayangkan. Mungkin tentara aliansi benar-benar didirikan olehnya. Selain itu, tidak peduli apapun, dia baru saja berperang melawan kubu pelindung bersama kita di medan perang. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika tidak ada tentara aliansi di belakangnya, kita masih dapat membentuk aliansi dengannya. Bagaimanapun, kita memiliki musuh yang sama. Salah satu pemimpin senior berpikir sejenak dan berbicara. Itu masuk akal, hanya karena dia musuh kubu Guardian, kita bisa membentuk aliansi dengannya. Jika dia benar-benar memiliki pasukan aliansi di belakangnya, itu akan lebih baik. Sekte Ling Qiao kita dan kubu Guardian sudah saling menghancurkan. Pasti akan ada lebih banyak pertempuran di masa depan. Satu pembantu lagi berarti lebih banyak kekuatan. Eksekutif senior lainnya berkata. Para eksekutif senior lainnya juga mengangguk. Sebenarnya, aliansi kita sangat sederhana, yaitu, untuk bergabung dalam menghadapi kubu Guardian. Ketika kita berperang dengan kubu Guardian di masa depan, kedua belah pihak akan mengirim pasukan untuk saling membantu. Kata Ye Tianfei. Baiklah, Tuan Ye, saya setuju bahwa sekte Ling Qiao kita dan pasukan aliansi akan membentuk aliansi. Saya akan kembali ke markas untuk melapor kepada pemimpin kita. Saya yakin pemimpin pasti akan setuju. Kata lelaki tua berambut putih itu. Kalau begitu, sudah beres. Aku akan meminta pasukan aliansi untuk mengirim seseorang untuk menghubungi sekte Ling Qiao-mu. Ye Tianfei mengangguk. Tuan muda, mengapa aku merasa kau tidak asing? Tiba-tiba, Liu Ju datang, menatap Ye Tianfei dengan tatapan bingung, dan bertanya. Ye Tianfei biasanya tidak menunjukkan wajah aslinya saat dia datang ke Void ke-6, dan dengan Yurui yang menutupi auranya, Liu Ju tidak dapat mengenali Ye Tianfei. Sebelumnya, Ye Tianfei yang berinisiatif untuk mengirim pesan ke Ba Yizu, dan Ba Yizu mengenali Ye Tianfei. Tuan muda Ye, haruskah kita memberitahu saudari Liu tentang identitas aslimu? Ba Yizu tidak dapat menahan diri untuk bertanya melalui transmisi suara setelah mendengar pertanyaan Liu Ju. Tidak untuk saat ini, Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Kakak senior ini, mungkin kita pernah bertemu sebelumnya. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Sangat mungkin kita pernah bertemu sebelumnya. Aku selalu merasa auramu sedikit tidak asing. Liu Ju merasakan aura Ye Tianfei dan berkata. Kau mengubah penampilanmu dan menggunakan Gyokrui untuk menutupi napasmu, tetapi dia masih bisa merasakan napasmu samar-samar. Kemampuan persepsi seperti itu cukup kuat. Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Itu seharusnya bukan kemampuan persepsinya, tetapi semacam intuisi. Intuisi wanita secara alami lebih kuat. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Ye Tianfei mengeluarkan beberapa lembar giok komunikasi dan menyerahkannya kepada para pemimpin senior sekte Ling Qiao untuk komunikasi di masa mendatang. Duar. Pada saat ini, tiba-tiba, dua energi yang sangat menakutkan di luar kelompok dunia 1000 danau meledak seketika, seolah-olah mereka akan menjungkirbalikkan kekosongan yang tak berujung ini. Tekanan energi yang kuat terus menyebar seperti gelombang badai, dan kemudian ruang seluruh kelompok dunia 1000 danau berguncang hebat dengan dua energi yang menakutkan itu. Setiap dunia dan setiap makhluk di kelompok dunia ini merasakan tekanan yang sangat menakutkan itu. Para dewa memang sangat kuat. Ye Tianfei tiba-tiba berbalik dan melihat keluar kelompok dunia 1000 danau. Kedua dewa itu sudah mulai bertarung. Karena energi dan hukum yang dilepaskan oleh kedua dewa itu sangat maju, mereka berubah menjadi cahaya dan panas yang tak terbatas, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat adegan pertempuran kedua dewa yang sebenarnya. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat samar-samar dua bayangan cahaya terbelah dan menyatu di sana, dan suara keras yang menggetarkan kehampaan yang tak berujung terus datang dari pusat pertempuran.
Beberapa dewa sejati dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat dapat merasakan bahwa ruang angkasa terus-menerus runtuh dan hancur di lokasi tempat keduanya bertarung, dan waktu dan ruang dihancurkan dalam skala besar. Energi dan hukum para dewa sangat kuat. Aku tidak bisa menandingi mereka untuk saat ini, tetapi aku harus dapat menyamai energi jiwa para dewa. Jika aku bertemu dewa, aku harus mengutamakan menggunakan seni bela diri jiwa untuk mengganggu para dewa. Ye Tianfei merasakan pertempuran antara kedua dewa untuk sementara waktu dan berpikir dalam hati. Sulit bagi dewa sejati lainnya untuk melihat pertempuran antara kedua dewa, tetapi tingkat energi jiwa Ye Tianfei jauh lebih kuat daripada dewa sejati yang sempurna, jadi Ye Tianfei dapat melihat situasi spesifik pertempuran antara kedua dewa. Secara umum, energi dan hukum yang digunakan dalam pertempuran di tingkat dewa jauh lebih kuat daripada dewa sejati, dan keterampilan serta rahasia yang dikembangkan oleh para dewa juga jauh lebih maju daripada dewa sejati. Menyaksikan pertempuran antara kedua dewa, Ye Tianfei diam-diam mengagumi. Yang paling mengesankan Ye Tianfei adalah berbagai hukum jalan agung yang digunakan oleh kedua dewa dalam proses pertempuran. Jumlah hukum jalan agung yang dikembangkan oleh para dewa benar-benar terlalu banyak. Dengan setiap gerakan, berbagai hukum jalan agung berubah menjadi sejumlah besar rantai hukum yang padat, bergetar dalam kehampaan, yang menakutkan. Sebenarnya, dibandingkan dengan dewa sejati, hal yang paling kuat dari para dewa adalah jumlah hukum jalan agung yang mereka pahami dan kembangkan jauh lebih banyak. Di dunia ini dikabarkan bahwa ada total 3.000 jalan agung. Sebagai dewa, jumlah hukum jalan agung yang dikuasai setidaknya harus lebih dari 500, dan bahkan ada dewa yang lebih kuat. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Senior, sejauh yang saya tahu, jumlah dewa di kamp pelindung kekosongan ke-6 tidak kurang dari 10, dan kepala penjara terkuat bahkan lebih menakutkan. Selain itu, kekosongan ke-6 hanyalah cabang dari kamp pelindung. Begitu ada kebutuhan, kamp pelindung selalu dapat menarik lebih banyak master dari kekosongan lain di luar untuk mendukung. Singkatnya, kamp pelindung sangat kuat. Ye Tianfei menatap pria tua berambut putih dari sekte Ling Qiao dan berkata. Ye Tianfei melahap banyak jiwa dewa sejati dari kamp pelindung kekosongan ke-6, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi kamp pelindung kekosongan ke-6. Tuan Ye, sejujurnya, sekte Ling Qiao kita jelas tidak sekuat kamp penjaga. Jika kita tidak dipaksa oleh kamp penjaga, kita mungkin tidak akan memilih untuk secara terbuka memusuhi kamp penjaga. Namun, sekarang Anda dapat melihat bahwa kamp penjaga telah secara terbuka merebut wilayah sekte Ling Qiao kita, dan bahkan mengirim utusan ke markas besar sekte Ling Qiao kita berkali-kali, meminta kita untuk menyerah dan menjadi pasukan tambahan kamp penjaga di masa mendatang, dan untuk membayar sejumlah besar uang sesekali. Sekte Ling Qiao kita benar-benar putus asa, jadi kita secara terbuka menjadi musuh kamp penjaga. Pria tua berambut putih itu menghela nafas dan berkata setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei. Karena sekte Ling Qiao kita telah mencabik-cabik wajahnya dengan kamp penjaga dan secara terbuka memusuhi, maka kita hanya bisa menelan pil pahit selanjutnya. Tidak peduli apapun, sekte Ling Qiao kita juga merupakan kekuatan yang telah diwariskan sejak lama. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menunggangi kepala kita dan mengencingi kita seperti ini, kan? Pria tua berambut putih itu berbicara lagi. Ya, kubu Guardian memang keterlaluan. Sejauh ini, lebih dari 10 pos terdepan sekte Ling Qiao kita telah direbut oleh kubu Guardian. Kita tidak bisa terus-terusan diganggu oleh kubu Guardian seperti ini. Seorang pejabat senior lainnya berkata dengan marah. Tuan Muda Ye, pasukan aliansimu telah menghancurkan sejumlah besar pos terdepan kubu Guardian sebelumnya. Kubu Guardian tidak dapat menemukan keberadaan pasukan aliansimu, jadi mereka melampiaskan amarah mereka pada pasukan lain. Beberapa waktu lalu, kubu Guardian mengirim sejumlah besar orang untuk merampok pos terdepan milik pasukan lain, dan setiap tindakan kubu Guardian dilakukan bersama-sama dengan istana Mahiat Yin. Kedua kekuatan super itu tidak terkalahkan saat mereka bergabung. Kemanapun mereka pergi, mereka membantai dunia dan memusnahkan klan. Itu hanya kasus berdarah. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jadi, aku telah melibatkan pasukan itu, kata Ye Tianfei. Tidak bagus, Tuan Ye, aku baru saja menerima pesan bahwa dewa lain dari kamp penjaga akan datang. Tampaknya submarkas sekte Ling Qiao kita tidak dapat dipertahankan dan harus segera dievakuasi.
Pada saat ini, wajah lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah, dan kemudian dia mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Memang, dewa lain dari kamp penjaga telah tiba. Karena Sekte Lingqiao secara terbuka menghadapi kamp penjaga bermaksud untuk memusatkan pasukannya untuk menghancurkan Sekte Lingqiao dalam waktu singkat. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ye Tianfei juga baru saja mengetahui dari klonnya bahwa dewa dari kamp penjaga sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Semua dewa sejati dan sebagian besar dewa virtual di pasukan kamp penjaga di luar sekarang adalah klon Ye Tianfei. Jadi Ye Tianfei mengetahui semua situasi dan berita tentang kamp penjaga sejak awal. Senior, Kubu Guardian mungkin akan terus menekan Sekte Lingqiao-mu. Rencana Kubu Guardian adalah pertama-tama merebut sebagian besar sub pangkalan Sekte Lingqiao-mu, secara bertahap menghancurkan kekuatan Sekte Lingqiao, dan kemudian menyerang markasmu. Ye Tianfei berkata kepada lelaki tua berambut putih itu. Tuan Muda Ye, mengapa Anda mengetahui rencana Kubu Guardian dengan begitu jelas? Lelaki tua berambut putih itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, jangan lupa bahwa sejumlah besar orang dari Kubu Guardian telah menyerah kepadaku, jadi tidak mengherankan jika aku mengetahui rencana Kubu Guardian. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Itu benar. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Lingqiao di kelompok Dunia Seribu Danau sudah mengemasi barang bawaan mereka, dan mereka mengemasi barang-barang mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tuan Muda Ye, kami siap untuk pergi. Anda dapat pergi bersama kami. Ada dua dewa dari Kubu Guardian di luar. Itu terlalu berbahaya. Lelaki tua berambut putih itu berkata kepada Ye Tianfei. Senior, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Sulit bagi kedua dewa dari kamp Guardian untuk menemukan saya. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Jika perlu, Ye Tianfei dapat berbaur dengan pasukan kamp Guardian kapan saja. Sekte Lingqiao benar-benar berani melawan kamp Guardian kita, mereka pantas mati, bersiaplah untuk menyerah. Pada saat ini, suara agung terdengar di kehampaan di luar kelompok Dunia Seribu Danau. Dewa akhirnya datang. Ye Tianfei melihat seorang pria parubaya dengan kemeja biru di kehampaan luar. Dia memiliki badan berotot dan rambut panjang yang tidak diikat sama sekali, dengan santai menjuntai di bahunya, terlihat sangat tampan dan bebas dan santai. Pria parubaya itu melancarkan serangan begitu dia tiba, dan dengan satu pukulan, dia memukul dewa Sekte Lingqiao berulang kali. Dengan cara ini, itu menjadi dua dewa dari kamp Guardian yang bertarung melawan satu dewa Sekte Lingqiao. Bersambung.